Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari program studi D3 Teknologi Pulp dan Kertas. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan bagaimana proses pembuatan kertas mulai dari pulp hingga menjadi kertas jadi. Video ini kami buat guna menyelesaikan tugas semester mata kuliah pemisahan dan pemurnian, sekaligus ingin memberikan sedikit informasi kepada teman-teman sekalian mengenai proses pembuatan kertas, khususnya pada proses pemisahan dan pemurniannya. Agar lebih menarik, video ini telah kami kemas dengan sekreatif dan semenarik mungkin. Jadi, tunggu apa lagi? Tonton video ini sampai habis. Jangan di skip, check it out. Proses pembuatan pulp terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama, wood preparation. Tahap pertama pada wood preparation adalah wood log, di mana potongan kayu dengan panjang 2-3 meter dan berdiameter sekitar 30 cm diangkut dan ditumpuk di tempat penumpukan kayu sementara atau disebut log yard. Kemudian, kayu ditransportasikan menuju debarker menggunakan conveyor belt. Setelah itu, menuju tahap debarker, di mana potongan kayu dikupas kulitnya. Setelah dikupas kulitnya, masuk pada tahapan chipper. Pada mesin chipper ini, potongan kayu yang sudah dikupas kulitnya dicacah untuk mendapatkan serpihan kayu yang kita sebut sebagai chips. Kemudian chips dialirkan pada proses vibrating screen atau chips cleaning, di mana chips diayak atau dipisahkan dengan beberapa ukuran. Adapun tujuan dari proses chip screening ini adalah untuk mendapatkan kualitas chip yang baik atau diperlukan pada proses pemasakan agar disperse penyerapan bahan kimia pada kayu atau chips dapat terjadi secara merata dengan memisahkan serpihan chip menjadi beberapa klasifikasi ukuran. Ada beberapa macam klasifikasi ukuran chips. Oversize chips akan dimasukkan ke rechipper, kemudian dikirim kembali ke screening. Overthick chips akan dikirim ke proses overthick treatment. Pin dan fine chip digunakan sebagai bahan bakar dalam bark boiler. Bark boiler atau bark storage merupakan tempat penyimpanan kulit kayu sebagai bahan bakar untuk power boiler. Tiap-tiap proses pengulitan atau debarking dan penyerpihan atau chipping di wood room memiliki konveyor yang bertujuan untuk mengumpulkan dan membawa kulit dan serbuk atau fine kayu yang terpisah dari kayunya. Kulit dan serbuk kayu dari wood room dengan sistem distribusi konveyor ditampung di bark storage yang kemudian dikirim ke power boiler sebagai bahan bakar. Selanjutnya kita masuk pada tahap terakhir dari wood preparation, yaitu chip storage, di mana chip yang sudah berukuran standar ditempatkan pada chip storage yang nantinya akan dimasukkan ke dalam digester. Dari wood preparation kita masuk ke tahap yang kedua, yaitu cooking. Proses cooking ini bertujuan untuk melarutkan komponen lignin dan ekstraktif dalam kayu dengan menggunakan bahan kimia dan panas. Biasanya, proses cooking yang sering digunakan adalah proses alkali atau yang kita kenal dengan proses craft. Proses cooking ini berlangsung di dalam sebuah vessel besar bertekanan yang dinamakan digester. Di dalam digester dimasukkan chips dan juga white liquor atau larutan yang mengandung NaOH dan Na2S. Bahan kimia ini akan melarutkan lignin sehingga didapatkan fiber yang diinginkan. Lignin yang terlarut di dalam white liquor tadi dinamakan dengan black liquor. Kesimpulan dari proses cooking ini adalah apabila chips dimasukkan bersama dengan white liquor ke dalam digester akan menghasilkan pulp dan black liquor. Dari tahap cooking kita masuk ke tahap ketiga, yaitu washing area. Washing area ini terdiri dari beberapa tahap, yaitu ada decknoting, washing, screening, dan oxygen delignification. Selanjutnya kita masuk pada tahap pertama dari washing area, yaitu decknoting.
Decknoting adalah bagian pertama dari sistem screening pada pulping proses. Tujuan dari decknoting adalah untuk memisahkan atau menghilangkan kotoran seperti uncooked chips, knots atau mata kayu, bebatuan, dan potongan logam besar dari pulp yang dipisahkan melalui plat berlubang atau perforated or hole. Kotoran-kotoran itu dapat mempengaruhi kualitas akhir dari produk, mengganggu kelancaran alat dalam beroperasi, dan mempercepat keausan peralatan. Alat yang digunakan dalam proses decknoting ini adalah knotter. Knotter dilengkapi dengan rotor dan screen basket. Rotor berfungsi sebagai penggerak knot, dan screen basket berfungsi sebagai tempat penyaringan. Prinsip kerja knotter sama seperti screening secara umum, yaitu stok akan dimasukkan ke dalam knotter melalui bagian atas knotter, kemudian ditambahkan air dilusi ke dalam knotter. Exhaust akan keluar melalui bagian bawah knotter, sedangkan reject akan keluar melalui bagian bawah knotter, yaitu di antara dilution inlet dan exhaust outlet. Knotter terdiri dari primary knotter dan secondary knotter. Pulp pertama-tama akan masuk ke primary knotter. Exhaust dari primary knotter ini dilanjutkan ke proses pencucian pada press, sedangkan reject dari primary knotter masuk ke secondary knotter. Exhaust dari secondary knotter ini dikirim ke press dan reject dari secondary knotter masuk ke primary knotter dryer. Exhaust dari primary knot dryer dikirim kembali sebagai input pada primary knotter, sedangkan reject dari primary knot dryer dimasukkan ke secondary knot dryer untuk memisahkan knot dengan filtrat atau pengeringan knot. Knot dryer adalah suatu alat yang berfungsi untuk mengambil likor yang terdapat dalam knot sebelum dikirim ke digester untuk dimasak kembali. Hal ini bertujuan agar likor yang terkandung di dalam knot itu tidak terbuang sia-sia. Knot yang dihasilkan akan dipompakan ke knot tank dan dikirim kembali ke digester untuk dimasak kembali. Sedangkan filtratnya akan dilewatkan ke knot reject cleaner yang digunakan sebagai dilusi pada primary knotter dan secondary knotter. Selanjutnya adalah proses screening. Screening pada proses pulping adalah proses pembersihan stok dengan cara penyaringan yang bertujuan untuk memisahkan kontaminan seperti pasir, serat kasar, kulit kayu, dan plastik dari fiber slurry yang berukuran satu satuan lebih besar daripada serat. Screening dilengkapi dengan rotor yang diputar dengan motor dan screen basket filter. Screening ada dua tipe. Yang pertama ada whole screen dan slot screen. Prinsip dari screening dalam proses pulping ini adalah proses pemisahan berdasarkan perbedaan ukuran, di mana fiber slurry yang berukuran satu satuan lebih kecil daripada kontaminan atau exhaust akan keluar melewati screen basket, sedangkan kontaminan atau reject akan tertahan di dalam screen dan keluar melalui bagian bawah screen. Alat screening yang biasa digunakan pada industri pulp dan paper adalah pressure screen. Prinsip kerja dari pressure screen ini adalah campuran pulp masuk ke bagian tengah ruang screen melalui pipa feed atau umpan yang berada di bagian atas housing screen secara tangensial. Material berat terkumpul di bagian atas screen dan dilepaskan melalui junk trap. Dalam screening terjadi rotasi, sehingga exhaust pulp terdorong keluar melewati basket filter. Sedangkan reject tertahan dan keluar melalui jalur reject di bagian bawah housing screen. Dilusi atau filtrat diisi ke screen sebelum startup untuk mengencerkan pulp di screen dan membersihkan screen dari pulp jika perlu. Udara akan keluar dari screen melalui ventilasi yang ada di bagian atas housing screen. Selanjutnya adalah proses washing. Washing process adalah proses pemisahan kotoran dan bahan kimia atau soda dari pulp berdasarkan kelarutannya dengan air pencuci. Proses washing ini menggunakan hot water dan kondensat. Proses washing dilakukan secara berlawanan arah atau disebut dengan counter current system. Maksudnya adalah arah aliran pulp berlawanan arah dengan arah aliran dari cairan pencucinya. Tujuannya adalah untuk menghemat penggunaan air bersih dalam proses dan agar cairan kotor hasil pencucian yang mengandung black liquor dapat dipompakan kembali ke digester dan digunakan sebagai bahan baku dari proses impregnasi tanpa harus dipisahkan terlebih dahulu dari pulp. Prinsip pencucian dalam washing proses pada pulp mill sama seperti proses pencucian baju. Pulp diberikan air dilusi lalu nanti diperas dan proses ini dilakukan secara berulang-ulang atau multi-stage washing.
Hal ini bertujuan agar kotoran dan likor yang terkandung di dalam pulp benar-benar keluar dan didapatkan pulp yang bersih. Pemberian dilusi pada pulp dilakukan dengan aliran yang lambat, dengan tujuan agar dilusi benar-benar meresap ke dalam pori-pori pulp, sehingga membawa kotoran dan likor keluar dari dalam pulp. Selanjutnya, kita masuk pada tahap terakhir dari proses washing area, yaitu oksigen delignification. Proses delignifikasi oksigen ini adalah proses pre-bleaching yang bertujuan untuk menurunkan kadar lignin di dalam pulp yang masih tersisa dari proses screening sebelum dilakukan proses pemutihan, di mana pada proses ini dihasilkan unbleached pulp atau pulp yang belum diputihkan. Selanjutnya, kita masuk pada tahap keempat dari proses pembuatan pulp, yaitu tahap bleaching, di mana unbleached pulp atau pulp yang belum diputihkan masuk ke dalam tahap bleaching. Ini adalah untuk meningkatkan brightness atau kecerahan dari pulp, meningkatkan kebersihan pulp, serta mengeluarkan kotoran sisa lignin. Ada 4 tahap di dalam bleaching, yaitu yang pertama ada tahap denol atau klorinasi, yang menggunakan bahan pengelantang Cl2 dan ClO2, yang berfungsi untuk menghilangkan kandungan lignin yang terdapat di dalam unbleached pulp. Tahap yang kedua adalah ekstraksi alkali atau tahap enol-P, menggunakan bahan pengelantang O2, NaOH, dan H2O2 yang berfungsi untuk mengikat zat-zat organik dan kandungan lignin di dalam pulp. Masuk ke tahap pemutihan. Tahap pemutihan ini terbagi menjadi 2, yaitu ada tahap pertama dan tahap kedua. Tahap pertama disebut tahap D1 atau klorin dioksida. Tahap D1 dan D2 ini sama-sama menggunakan ClO2 yang berfungsi untuk mengikat kandungan lignin yang ada di dalam pulp. Setelah didapatkan bleach pulp atau pulp yang sudah diproses pada tahap bleaching dengan kecerahan yang diinginkan, pulp diproses pada pulp mesin. Pada pulp mesin ini terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama itu ada screening, merupakan tahap penyaringan dan membentuk serat yang lebih homogen tanpa ada pengotor yang halus maupun kasar. Yang kedua, tahap dewatering, merupakan tahap proses pengurangan kadar air dari bubur serat atau fiber, serta proses pembuatan lembaran pulp. Yang ketiga itu ada drying, merupakan proses pengeringan pulp dengan menggunakan udara panas yang dihembuskan ke permukaan bagian atas dan bawah pulp. Tahap keempat yaitu ada cutter layboy, merupakan tahapan di mana lembaran pulp ke cutter layboy yang tujuannya untuk memotong lembaran dengan ukuran tertentu dan ditumpuk menjadi lembaran ball. Tahap kelima yaitu adalah ball handling, merupakan tahap akhir dari proses pembuatan pada pulp mesin. Di sini dilakukan pemotongan dan pengemasan. Lembaran yang sudah ditumpuk kemudian ditekan. Nah, selanjutnya kita masuk pada tahap terakhir yaitu penyimpanan dan distribusi, di mana pulp ini dibuat menjadi 8 unit, yaitu 8 unit ball pulp, dan kemudian disimpan serta didistribusikan. Baiklah, perkenalkan nama saya Jessica dan saya akan melanjutkan penjelasan mengenai proses pembuatan kertas. Pada dasarnya, bahan baku dalam pembuatan kertas adalah gulungan pulp yang telah diproses terlebih dahulu. Gulungan pulp tersebut kemudian akan melewati stock preparation. Apa itu stock preparation? Stock preparation merupakan tahapan pertama dalam proses pembuatan kertas yang berfungsi untuk mengkondisikan serat. Terdapat 4 tahapan dalam stock preparation, yaitu pertama, penguraian serat, di mana lembaran akan diuraikan menjadi single fiber. Kedua, pemecahan gumpalan serat. Ketiga, pembersihan atau washing, yang berfungsi untuk memisahkan kotoran dari fiber. Dan yang keempat, penggilingan atau refining, yang merupakan pemberian aksi mekanis terhadap serat untuk meningkatkan sifat optimal pada serat.
Setelah stok digiling, maka stok akan dikirimkan ke AVS atau Approach Flow System. AVS merupakan bagian dari stock preparation yang dimulai dari mixing chest hingga saat stok diumpankan ke headbox. Operasi utama dari AFS adalah pengenceran, pembersihan stok, penambahan bahan-bahan kimia, serta melakukan pengumpanan stok ke dalam headbox. Saat stok diumpankan ke headbox, maka saat itu pula stok sedang mengalami proses pada bagian paper mesin. Bagian paper mesin terdiri dari headbox, forming section, press section, pre-dryer, seam sizer, after dryer, calendering, reeling, winder, finishing. Pertama, headbox. Headbox merupakan bagian pertama pada paper mesin yang berfungsi untuk menyediakan jet dan slip yang stabil, menghasilkan suspensi serat yang baik, serta memungkinkan terjadinya pengendalian profil pada gramatur. Kemudian, stok akan memasuki forming section. Tujuan dari forming section adalah melakukan proses pengurangan air atau dewatering serta membuat stok menjadi berbentuk lembaran. Air yang didapatkan dari forming section ini akan ditampung di wire pit untuk diolah pada white water system. Tujuan air tersebut diolah ialah agar tidak terjadi kenaikan penggunaan air. Lanjut, setelah stok tersebut menjadi lembaran, proses yang selanjutnya dilewati adalah press section. Press section merupakan bagian dari paper mesin yang akan melakukan proses pressing atau proses pengeluaran air dengan cara kompresi mekanis di dalam knit. Tujuan dari adanya proses ini ialah meningkatkan kadar padatan atau konsistensi lembaran, menghemat energi yang dikeluarkan pada saat proses drying berlangsung, serta meningkatkan kualitas kertas. Kemudian, kita masuk pada proses pre-dryer. Proses pre-dryer atau yang disebut juga dengan wet end merupakan proses lanjutan dari press section untuk menghilangkan kandungan air yang terkandung di dalam lembaran. Namun, air yang dihilangkan adalah air yang tidak bisa keluar ketika proses pressing berlangsung. Setelah proses pre-dryer selesai, maka lembaran akan dikirimkan ke seam sizer untuk ditambahkan beberapa zat aditif agar perbaikan surface strength pada lembaran dapat dilakukan. Kemudian, lembaran akan dikeringkan kembali pada bagian after dryer dan menuju proses calendering untuk dihaluskan permukaannya serta diatur ketebalan kertasnya. Kertas yang telah mengalami proses calendering akan digulung menjadi jumbo roll pada proses reeling, kemudian akan dipotong dan digulung kembali sesuai dengan ketentuan yang ada pada proses winder, serta dilakukan proses finishing berupa wrapping dan labeling. Proses pemisahan dan pemurnian yang terjadi selama proses pembuatan kertas berlangsung terjadi pada proses dryer. Proses dryer atau yang disebut juga dengan proses pengeringan merupakan proses yang paling panjang, paling besar, dan juga paling banyak memakan energi pada bagian paper mesin. Mengapa proses ini memakan banyak energi? Karena tujuan dari proses ini ialah menghilangkan air yang tidak bisa dihilangkan pada proses pressing, sehingga untuk menghilangkan air tersebut dibutuhkan energi yang cukup besar. Kemudian pada proses ini terjadi juga peningkatan ikatan antar serat akibat penguapan yang terjadi, sehingga terbentuk ikatan hidrogen. Lanjut, proses dryer ini sebenarnya terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu proses pre-dryer. Proses pre-dryer terletak sebelum proses seam sizer. Dan yang kedua adalah proses after dryer. Proses after dryer ini terletak setelah bagian seam sizer. Nah, masing-masing pada proses dryer ini terbagi menjadi beberapa grup lagi, di mana setiap grup akan bergerak secara independen dan terdapat juga fold. Fungsi fold ini bertujuan untuk menekan permukaan kertas mendekati hot roll sehingga terjadi proses penguapan. Kemudian kita masuk pada prinsip kerja dryer. Nah, dryer cylinder atau roll dryer ini akan dimasukkan atau dialirkan steam, di mana steam ini bertujuan untuk memanaskan dryer shell, dan dryer shell ini akan melakukan kontak dengan permukaan kertas sehingga terjadi penguapan. Pada tahapannya terdapat 3 proses pengeringan. Yang pertama yaitu warm up atau pemanasan, di mana proses ini belum terjadi laju pengeringan karena kertas baru saja masuk. Yang kedua ada constant red stage.
Pada bagian ini terjadi laju pengeringan secara konstan dan juga terjadi perpindahan panas dari roll menuju permukaan kertas. Yang ketiga ada falling rate stage, di mana pada bagian ini terjadi transfer massa karena adanya perbedaan antara tekanan uap dan juga tekanan yang ada di sekitarnya. Oke, untuk memahami lebih lanjut mengenai prinsip kerja dryer, mari simak video berikut ini ya. Pada bagian paper mesin, proses drying melibatkan dua mekanisme, yaitu perpindahan panas dan perpindahan massa. Perpindahan panas merupakan perpindahan energi termal pada bagian sistem roll dryer. Perpindahan panas tersebut terjadi karena adanya perbedaan suhu antara lembaran kertas dengan roll pada dryer. Proses ini juga disebut dengan kontak drying karena lembaran kertas akan bersentuhan langsung dengan dryer. Perpindahan panas terjadi ketika steam yang ada di dalam dryer roll melepaskan panas latennya. Energi panas dari steam tersebut kemudian ditransfer secara konduksi melalui dryer cell menuju lembaran. Karena uap yang ada di dalam roll dryer sudah jenuh, maka suhu uap akan berhubungan langsung dengan tekanan uap. Nah, setelah mendengarkan video tadi, maka kita masuk pada variabel-variabel yang dapat mempengaruhi proses drying. Di antaranya yaitu konsistensi air yang masuk pada dryer, temperatur roll, dan juga pengaruh dari kondensat. Apa itu kondensat? Kondensat merupakan uap air yang telah berubah menjadi air dan terletak di dalam roll. Terdapat 3 bentuk dari kondensat. Yang pertama adalah ponding. Ponding terjadi akibat adanya perputaran roll yang sangat lambat, sehingga terbentuklah genangan air di dalam roll. Yang kedua ada cascading. Cascading terbentuk karena adanya perputaran roll yang lebih cepat daripada ponding. Nah, pada bagian cascading ini terbentuk ombak air di dalam roll. Yang ketiga ada rimming. Rimming merupakan bentuk kondensat yang melapisi seluruh bagian dalam roll. Rimming ini terjadi akibat adanya perputaran roll sebesar 300 meter per menit. Di antara ketiga bentuk tadi, yang paling bagus adalah bentuk kondensat rimming, karena akan terjadi perpindahan panas merata dari roll menuju permukaan kertas. Oke, segitu dulu penjelasan mengenai dryer. Oh ya, perlu diingat bahwa pada bagian dryer ini terdapat juga tudung atau hood yang akan melapisi dryer section, sehingga panas tidak akan keluar dari zona dryer dan juga tidak ada kontaminan yang masuk ke dalam lembaran kertas. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya dan silahkan lanjutkan perjalanan Anda. Dadah! Pada dasarnya, pembuatan kertas akan menghasilkan limbah industri cair. Limbah cair tersebut haruslah dikelola agar tidak menimbulkan berbagai dampak pencemaran. Pengelolaan limbah cair pada industri kertas akan melibatkan proses pemisahan dan pemurnian. Berikut ini merupakan tahapan dalam mengolah limbah cair yang dihasilkan pada industri kertas, khususnya pada PT RAPP. Semua limbah cair yang dihasilkan dari proses pembuatan kertas dan tidak bisa digunakan kembali akan dimasukkan ke dalam bucket screen untuk diproses lebih lanjut. Bucket screen bertujuan untuk memisahkan material padat yang ada di dalam limbah cair, sehingga hanya limbah cair yang akan diproses. Setelah limbah cair diproses pada bucket screen, maka limbah tersebut akan dialirkan ke dalam primary clarifier dengan suhu 52 hingga 55 derajat Celcius. Pada primary clarifier, limbah akan diproses secara sedimentasi atau pengendapan. Proses ini nantinya akan membuat dua aliran berupa overflow dan underflow. Aliran yang terkandung di dalam underflow merupakan slurry yang akan diproses lebih lanjut pada sludge handling untuk dihilangkan air dan sisa limbah yang melekat padanya. Sludge dari sludge handling kemudian akan dialirkan menuju unit power boiler. Sludge ini nantinya akan bekerja sebagai bahan bakar boiler untuk pembangkit steam. Sedangkan untuk aliran overflow akan dibawa menuju equalization basin. Equalization basin, limbah akan dibiarkan beberapa saat agar temperatur limbah menurun dan juga penghilangan efluen dapat terjadi secara merata, sehingga tidak ada endapan yang akan terbentuk. Setelah itu,
Limbah yang berasal dari equalization basin akan dialirkan menuju neutralizing tank, di mana pada proses ini limbah akan dinetralisir dengan menambahkan HCl ataupun NaOH. Kemudian, limbah akan dialirkan ke cooling tower untuk diturunkan suhunya menjadi 32 sampai 30 derajat Celcius. Pada tahapan cooling tower, selain terjadi penurunan suhu, terjadi juga penambahan defoamer dan nutrien. Penambahan defoamer bertujuan untuk menghilangkan busa yang ada di dalam limbah. Sedangkan untuk penambahan nutrien dilakukan untuk menumbuhkan mikroba di dalam limbah sehingga kadar TSS, COD, dan pH dapat diturunkan. Limbah yang telah melewati cooling tower akan masuk ke dalam aeration basin untuk diturunkan lagi kadar COD yang terkandung di dalam limbah. Setelah dari aeration basin, limbah akan dialirkan menuju distribution well yang terhubung langsung ke 4 buah secondary clarifier. Secondary clarifier merupakan tahapan terakhir pengolahan limbah cair, di mana hasil tahapan ini akan menghasilkan 2 aliran lagi, seperti pada primary clarifier, yaitu aliran overflow dan aliran underflow. Aliran overflow yang berasal dari secondary clarifier dapat langsung dibuang ke perairan bebas. Namun, pada aliran underflow, limbah harus dikembalikan lagi ke tahapan sludge handling untuk diproses lebih lanjut. Baiklah, sekian informasi yang dapat kami sampaikan mengenai proses pembuatan kertas, terutama pada proses pemisahan dan pemurniannya. Terima kasih telah menonton, mohon maaf apabila ada kesalahan, dan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Dadah!